mendengar suaranya, Bapak Ibu, sahabat luar biasa dan insan cendekia. Marilah kita bersama-sama menyimak paparan materi dari Bapak Dr. Mubiar Agustin. Dipersilakan Pak Mubiar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iden yang sudah menjadi moderator kegiatan ini, kemudian kawan-kawan di P4TK PLB yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Tidak lupa juga Pak Kapus, Pak Bukhoir, ayahanda kami untuk diskusi ataupun membicarakan banyak hal tentang pendidikan anak usia dini. Yang saya muliakan ini kawan saya, Prof. Nurdin, yang alhamdulillah kemarin beliau juga menjadi visiting profesor di UPI. Ya, terima kasih Prof. Nurdin atas waktunya. Kemudian Pak Beni, ini sahabat senior saya juga di P4TK PLB. Izin Pak Mubi untuk menayangkan slide-nya. Ya, baik Bunda dan Yanda, pemateri-pemateri sebelumnya itu sudah menyampaikan tentang bagaimana melakukan komunikasi yang interaktif, yang harmonis, yang menyenangkan bersama anak selama pembelajaran di rumah. Kemudian barusan juga Prof. Nurdin sudah menyampaikan berbagai aktivitas-aktivitas menarik sebagai berbentuk metode pendekatan atau aktivitas yang bisa dilakukan untuk kegiatan bermain dengan anak usia dini. Nah, izinkan pada kesempatan ini Pak Mubi menyampaikan satu pandangan yang sedikit berbeda, ya, bahwa dikala kita mengklaim kecerdasan seseorang itu hanya dilihat dari kecerdasan IQ, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menganugerahkan kecerdasan yang banyak, ya, dan subhanallah kajian-kajian tentang ragam kecerdasan ini sudah lama dilakukan, ya. Kalau saya membaca, kalau tidak salah itu dilakukan dari tahun 1964 sampai 1982 dan berakhir dengan dalam bentuk disertasi yang ditulis oleh pencetus teori ini yang bernama Profesor Howard Gardner. Nah, Bunda dan Yanda, izinkan Pak Mubi menyampaikan tentang bagaimana kita selama berkegiatan di rumah, ya, baik bagi guru ataupun orang tua untuk mengenali ragam kecerdasan itu dan bagaimana kita mengembangkannya, ya. Nah, yang pertama ini sebagai refleksi, saya mengutipnya dari Profesor Thomas Armstrong, salah satu murid dari Howard Gardner, ya. Beliau mengatakan bahwa semua anak adalah berbakat, ya. Tidak ada yang tidak berbakat, semua memiliki kemampuan. Beliau mengatakan bahwa tiap anak terlahir ke dunia dengan potensi yang unik, yang jika dipupuk dengan benar dapat turut memberikan sumbangan bagi dunia yang lebih baik, ya. Jadi terlihat betul bahwa anak itu diproyeksikan sebagai investasi untuk membawa nama baik bangsa di kemudian hari, ya. Jadi sungguh-sungguh berharga. Nah, beliau menekankan tantangan terbesar adalah menyingkirkan batu besar yang menghalangi jalan mereka dalam menemukan, mengembangkan, dan merayakan anugerah yang mereka miliki itu, ya. Di situ ada kata-kata merayakan, Bunda dan Yanda, ya. Makanya dalam pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk, pembelajaran itu diibaratkan seperti orkestra, ya. Jadi orkestra itu kenapa menjadi begitu indah didengar, nikmat untuk diikuti, ya, kegiatannya, karena di situ banyak sekali, ya, banyak sekali ragam-ragam alat musik, di mana ragam alat musik itu dikala diharmonikan menghasilkan bentuk suara yang sungguh-sungguh indah, ya. Jadi dalam pandangan Armstrong, ya,
kecerdasan majemuk itu adalah satu kecerdasan yang menjadikan kehidupan ini seperti orkestra, ya. Ada orang yang bagus dalam kecerdasan bahasa, ada orang yang bagus dalam bidang matematik, ya. Ada orang yang bagus dalam interpersonal, intrapersonal, ya. Ada anak yang senangnya bermain dengan alam. Nah, ini kan menunjukkan satu harmoni yang sungguh luar biasa. Nah, jangan sampai ya kita, mohon maaf, orang dewasa, orang tua ataupun guru menjadi penghalang untuk berkembangnya potensi-potensi kecerdasan majemuk dari anak usia dini yang hari ini mereka sedang banyak belajar di rumah, ya. Nah, ini sudah dari lama dibicarakan, ya, tapi setidaknya ini merefleksi kita kembali bahwa pembelajaran di negeri kita cenderung banyak menyentuh wilayah-wilayah yang hubungannya dengan belahan otak kiri, ya. Anak dituntut untuk calistung, ya, gitu ya. Tapi anak kita kadang-kadang tidak merefleksi anak bagaimana perasaannya, ya, bagaimana kondisinya, bagaimana situasinya, ya. Padahal pembelajaran yang menyenangkan itu, ya. Kebetulan saya juga menulis buku judulnya Mengajar yang Menyenangkan dan Bermakna, bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu harus diawali dulu dari sentuhan emosi dulu sebetulnya, ya. Sentuh dulu emosinya, kemudian setelah emosinya mantap, barulah disentuh kognitifnya, baru dia mendapatkan kebermaknaan, ya. Jadi bukan kognitifnya dulu, harusnya emosinya dulu, ya, perasaannya. Setelah nyambung antara guru dengan anak ataupun orang tua dengan anak sudah pada oke, barulah kita bisa mengajak anak-anak untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, ya. Dan itu kita bisa lihat dalam 4 pilar pendidikan abad 21. Ada komunikasi dulu, ada kooperasi dulu. Nah, ini menimbulkan upaya untuk membangun kenyamanan dulu, ya, rasa senang dulu. Setelah itu baru anak diajak untuk mikir, berpikir kritis dan berpikir kreatif, ya. Mungkin Bunda dan Yanda dulu masih ingat ada sebuah iklan yang mengatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, jadi pembelajaran itu harusnya begitu, ya. Jadi anak senang dulu, baru sudah senang kita berikan materi-materi secara bertahap dari yang ringan sampai ke yang berat, ya. Nah, nah ini ya Bunda ya, Ayah ya. Ini emosi itu dalam kajian yang lain disebut dengan sistem limbik. Nah, sistem limbik ini, ya, emosi ini yang cenderung belum mendapatkan sentuhan. Makanya tadi Pak Beni juga menyampaikan bahwa yang namanya belajar itu adalah membentuk makna, ya. Pembelajaran itu adalah membentuk gagasan, ya. Jadi tidak bisa gagasan itu terbentuk kalau anak-anak itu belajar dalam wilayah-wilayah yang terlalu abstrak, ya. Izinkan pada kesempatan ini Pak Mubi menyanyikan salah satu lagu saya. Nah, ini salah satu contohnya adalah bagaimana kita membantu supaya anak-anak itu menemukan tadi mendapatkan gagasan, ya. Lagunya begini. Punya satu teman tidaklah cukup, punya 2 teman tidaklah cukup, punya 3 teman masih kurang, sekarang pilihlah. Berapa ya? 5 orang teman. Jadi teman satu yang tadinya kan abstrak, 1, 2, 3 itu abstrak. Tapi kita gambarkan 1 teman, 2 teman, 3 teman. Nah, gitu ya. Jadi emosinya tersentuh, intelektualnya juga tersentuh. Nah, baik. Bunda dan Yanda, ini karena waktunya juga dari moderator hanya 30 menit, sedangkan setidaknya Pak Mubi harus menjelaskan 8, ya. Jadi ada 8 jenis kecerdasan majemuk, walaupun kata Gardner tidak ada masalah. Kamu mau mengembangkan menjadi 11 kecerdasan, mau 12 kecerdasan, tidak ada masalah, ya. Karena yang paling penting itu bukan kepada banyaknya jenis kecerdasan yang dikuasai anak, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana satu kecerdasan bisa membangun kecerdasan-kecerdasan yang lain, ya. Misalnya kita bisa lihat, ya, sebutlah misalnya di kita ada artis, ya,
lagunya enak-enak. Saya sebut izin namanya Teh Meli Guslow ya. Teh Meli Guslow itu konon katanya tidak terlalu mahir memainkan alat musik, tapi beliau sangat lagu-lagu yang beliau ciptakan selalu hits. Nah, berarti kan beliau cerdas secara bahasa ya. Kemudian bahasa itu dia rangkai menjadi lagu, akhirnya beliau juga jadi cerdas secara musik ya. Kemudian musik itu dia nyanyikan sehingga orang terpesona, berarti dia juga punya apa yang disebut dengan interpersonal. Tapi awalnya dari satu saja, dari kecerdasan bahasa ya, bisa berefek kepada kecerdasan-kecerdasan yang lain. Nah, itu yang kata Gader, bahwa fungsi dari kecerdasan majemuk itu bukan menguasai banyak kecerdasannya, tapi bagaimana satu kecerdasan bisa dalam tanda petik menular kepada kecerdasan yang lain, sehingga kecerdasan anak tumbuh dan berkembang, mobil khusus hari ini dikala anak-anak sedang belajar dengan ayah dan bunda di rumah. Nah, yang pertama kecerdasan bahasa ya. Kecerdasan bahasa itu cirinya ya, anak suka nyanyi, anak suka banyak ngomong ya, bawel gitu. Kemudian anak senang menceritakan apa yang dialami kepada temannya, kepada orang tua ya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Kemudian dia juga menguasai banyak kosakata dibanding dengan anak-anak yang lain. Nah, ini disebut dengan kecerdasan bahasa. Nah, bagaimana kecerdasan bahasa ini dikembangkan? Yang paling mujarab ya, yang paling mujarab untuk mengembangkan kecerdasan bahasa ini adalah dengan banyak mempraktekkan supaya anak mengucapkan, kemudian kita mendengarkan, kemudian kalau anak sudah selain mengucap juga sudah mulai menulis, ajari anak-anak untuk menulis ya. Makanya Bunda dan Yanda, kita tidak akan aneh kalau kita mohon maaf saya menyebut negaranya, kalau kita pergi ke Singapura ke suatu toko buku, Bunda dan Yanda akan menemukan ya satu buku judulnya Infant and Toddler Read and Write ya. Subhanallah. Jadi luar biasa bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan berbahasa itu dengan segala atribusi, dengan segala atribut-atributnya ya, tinggal kita mampu untuk mengembangkannya. Dan ingat, jangan salah dalam menggunakan metode untuk mengembangkannya ya. Nah, berikutnya kecerdasan logika matematik. Subhanallah. Jadi kemampuan logika matematik ini sebetulnya pada setiap ini merupakan suatu anugerah yang dimiliki juga oleh anak, tapi tidak setiap anak memiliki ini ya. Nah, sehingga kita bisa lihat misalnya anak itu mengolah angka ya, kemudian menerapkan kegiatan yang sifatnya strategi coba ralat ya. Kemudian mereka memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu peristiwa ya. Kemudian menyusun permainan kategori ya. Itu merupakan ciri dari anak-anak dengan kecerdasan logika matematik. Nah, Bunda dan Ayah bisa mengembangkan kemampuan ini dengan berbagai kegiatan ya. Dikala di rumah, salah satunya bisa dilakukan dengan kegiatan anjang-anjangan ya, itu kalau dalam bahasa Sunda anjang-anjangan ya. Jadi di dalamnya ada kegiatan transaksi tukar menukar uang ya, kemudian menakar harga sebuah barang ya. Nah, itu merupakan aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan oleh anak ya selama di rumah. Atau misalnya menakar air ke botol A, botol B, botol C, itu juga aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, berikutnya adalah kecerdasan tilikan ruang ya, atau dalam bahasa yang lain kita sering menyebutnya sebagai kecerdasan spasial ya, tilikan ruang. Nah, ciri dari anak dengan tipe kecerdasan ini adalah mereka peka terhadap warna ya, peka terhadap garis, peka terhadap bentuk kemudian suatu ruang ya. Sehingga biasanya anak-anak seperti ini dikala dia misalnya berjalan itu tidak banyak mengalami hambatan dikala di depannya banyak tantangan-tantangan ya. Jadi dikala diajak untuk jalan zigzag gitu kan, mereka tidak mengalami banyak kesulitan. Kemudian mereka juga dikala menggambar atau mewarnai biasanya mirip-mirip gitu ya, mendekati kepada objek yang sesungguhnya. Kalau dalam
waktu yang sangat lama Bunda dan Yanda menemukan indikator-indikator seperti ini, ya bisa jadi Ananda kita dia memiliki kecerdasan tilikan ruang yang tinggi, ya. Nah sekarang bagaimana cara mengembangkannya, ya? Jadi cara mengembangkannya dengan kegiatan-kegiatan yang langsung dipraktekkan, ya. Misalnya dengan kegiatan mengecap, kemudian memotong gambar, ya, kemudian menggunting, tentunya dengan batasan-batas, dengan tetap kita dengan kita temani, ya. Kemudian bongkar pasang, kan sekarang ada mainan-mainan yang menggunakan baut dan mur gitu, ya. Nah itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membantu mengembangkan kecerdasan tilikan ruang. Nah ayah dan bunda, berikutnya ada yang disebut dengan kecerdasan body kinestetik, ya. Ini, ya. Walaupun kodrat anak itu memang tidak mau diam, ya, senang bergerak, ya, dan aktivitas yang paling dominan dari mereka, saya sering menyebutnya sebagai kegiatan ulinisme, ya, atau kegiatan bermain, gitu, ya. Nah, jadi ciri anak dengan kecerdasan body kinestetik adalah mereka menyenangi suatu olahraga biasanya, ya. Senang sepak bola, ya, senang badminton, sedang bermain sepedahan misalnya. Kemudian dia cenderung suka bergerak, tidak tahan lama untuk duduk di suatu tempat atau di suatu kursi gitu, ya. Nah, kemudian mereka senang kekuatannya itu ada di kemampuan memanjat, berlari, melompat, berguling, ya. Itu adalah ciri anak dengan kemampuan atau kecerdasan kinestetik jasmani, sehingga mohon kita jangan terlalu mudah menjudge bahwa dikala anak itu tidak mau diam, kemudian anak itu cenderung banyak bergerak, kemudian dia cenderung mudah untuk berpindah-pindah tempat, lantas kita mengatakan bahwa anak itu, mohon maaf, mengalami gangguan. Tolong, kita harus hati-hati betul, ya. Karena apa? Karena ucapan kita sebagai orang tua, ucapan kita sebagai guru kepada anak, itu adalah ibaratnya seperti obat, ya. Jadi kalau dosisnya pas, dia bisa menyembuhkan. Tapi jangan lupa, kalau dosisnya berlebih, dia bisa menjadi racun, ya. Makanya kita harus betul-betul, ya, di depan anak itu harus mampu, tadi kata Pak Beni, kemudian kata Prof. Nurdin, menjalin komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Nah, berikutnya, bagaimana mengembangkan kecerdasan kinestetik jasmani? Yang banyak yang bisa kita lakukan, ya. Dengan kegiatan memanipulasi, ya, kemudian kegiatan lempar, nendang, nangkap, ya, kemudian berjinjit, ya, kemudian berolahraga. Itulah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinestetik jasmani anak. Nah, berikutnya adalah kecerdasan musik, ya. Subhanallah. Nah, jadi ciri anak dengan kecerdasan musik ini, jadi anak sangat mudah, ya, hafal dan bersemangat jika menyanyikan lagu-lagu, ya. Nah, kemudian mereka menikmati lagu, ya, dikala dan menggerakkan tubuh sesuai dengan irama gitu, ya. Kemudian di sekolah kadang-kadang dia mengetuk meja misalnya gitu, ya, atau dikala dia praktek dia mengumpulkan batu misalnya dimasukkan ke dalam satu botol ataupun satu gelas, kemudian dikocok-kocok sedemikian rupa sehingga menimbulkan banyak irama, ya, gitu. Nah, itu adalah ciri dari anak yang memiliki kecenderungan untuk kecerdasan musik. Dikala oleh gurunya diminta bantuan untuk membersihkan kelas misalnya, ya, biasanya anak yang punya kecerdasan musik ini dia langsung mengambil sesuatu, kemudian dia praktekkan seolah-olah itu alat musik. Nah, ada salah seorang pemain bass, ya, salah satu band musik terkenal di Bandung, ya. Nah, inisialnya I, anak ini, inisialnya I. Nah, waktu di TK, anak ini kalau diminta oleh gurunya, ayo I, apa yang akan kamu lakukan dikala membantu bunda bersih-bersih? Biasanya dia langsung ngambil sapu, ya. Sapu diambil, kemudian dia mainkan sapu itu seolah-olah dia menggunakan sebagai bass atau untuk gitar, ya. Nah, subhanallah, di kemudian hari dia menjadi pemain bass atau pemain gitar yang baik di salah satu band terkemuka di Bandung, ya. Nah, berikutnya bagaimana mengembangkan kecerdasan musik ini, ya. Nah,
kecerdasan musik ini bisa dikembangkan dengan berbagai aktivitas ya, dengan berbagai aktivitas, dengan bertepuk tangan ya, dengan misalnya menggunakan alat-alat barang bekas untuk menimbulkan suatu irama atau mendengarkan musik dan lagu ya. Nah, izin ya, Pak Mubi ingin menyanyikan sebuah lagu yang ini diciptakan oleh kawan saya Bunda Leli. Mungkin Bunda dan Diana masih ingat ya. Lagunya begini. Anggota tubuh adalah alat musik, kita mainkan dengan riang gembira. Dengarkan suara tepuk, itu musik yang membuat kita senang. Nah, dari lagu ini sebetulnya bisa dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, kita bisa gunakan misalnya sebuah gelas. Nih, Pak Ubi memegang gelas ya. Sebuah gelas adalah alat musik, kita mainkan dengan riang gembira. Dengarkan suara musik, itu musik yang membuat kita senang. Nah, gitu ya, itu salah satu lagunya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kecerdasan berikutnya ya, itu disebut dengan kecerdasan interpersonal. Jadi ayah dan bunda ada inter dan ada intra. Nah, kalau inter itu keluar, kalau intra nanti ke dalam ya. Nah, sekarang Pak Ubi ingin jelaskan dulu kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seorang anak kemampuan seorang anak dalam bagaimana dia membangun kegiatan yang bisa melibatkan kawan-kawannya yang lain ya. Nah, ciri dari kecerdasan interpersonal ini yang pertama adalah kemampuan berempati pada teman-temannya. Ya, jadi empatinya sangat tinggi ya. Misalnya dia biasanya paling awal memberitahu kepada temannya, sebutlah misalnya jika ada temannya yang sakit misalnya ya, itu biasanya paling pertama. Dan biasanya dia yang kelihatan paling bersedih gitu dikala kawannya itu ada yang sakit ya, atau ada yang mendapatkan musibah gitu. Nah, berikutnya anak dengan kecerdasan interpersonal biasanya mereka memiliki banyak teman ya. Jadi temannya itu banyak ya. Kemudian anak seperti ini cenderung bisa memahami perasaan kawan-kawannya ya. Jadi jika ada yang bersedih biasanya dia hibur gitu ya. Biasanya dia gali apa masalahnya dan lain sebagainya. Nah, ini ciri anak dengan kecerdasan interpersonal. Dan biasanya anak kecerdasan interpersonal ini dia di kelas juga sering menjadi pemimpin. Nah, anak-anak dengan kecerdasan interpersonal biasanya anak-anak ini juga punya kepercayaan diri yang tinggi ya. Dan kita bisa lihat salah satu ciri pemimpin yang besar adalah mereka memiliki kepercayaan diri. Kita bisa lihat dari sosok presiden kita yang pertama, contohnya Bung Karno. Coba kita bisa lihat ya. Ciri yang paling utama dari beliau adalah memiliki rasa percaya diri. Ya, itu namanya berarti Bung Karno adalah sosok pribadi yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, yang tinggi ya. Nah, bagaimana maaf, sekarang 5 menit lagi ya. Oke, baik. Bagaimana mengembangkan kecerdasan ini? Ya, tadi ya, dengan banyak kegiatan yang melibatkan interaksi banyak teman, kemudian berkunjung ke alam misalnya ya, ataupun dia mengajak teman-temannya untuk berkegiatan bersama. Nah, yang berikutnya intra. Nah, intra ini ke dalam ya. Jadi intra ini ke dalam. Kalau inter tadi keluar, intra ini ke dalam. Biasanya anak seperti ini adalah anak yang perasa ya. Jadi mudah dia merenung ya. Kemudian dia biasanya kalau melakukan apapun, aduh, jangan begitu deh. Nanti Tuhan marah, nanti Bu Guru marah. Biasanya seperti itu ya ciri-ciri anak yang punya kemampuan intrapersonal. Nah,
bagaimana mengembangkan anak-anak kecerdasan intrapersonal ya, biasanya anak-anak seperti ini diajak untuk merenungkan suatu kisah ya, Bunda dan Yana bercerita, kemudian diajak untuk merenungkan tentang isinya, kemudian direfleksikan dalam kehidupan. Kemudian memperbincangkan tokoh-tokoh ya yang mungkin waktu kecil pernah dalam kehidupan susah, kemudian besar menjadi sukses, itu didiskusikan. Nah, berikutnya adalah kecerdasan naturalis ya. Ini kecerdasan naturalis ini anak-anak yang senang dengan alam. Nah, Pak Ubi hanya ingin menceritakan bahwa dikala saya melakukan penelitian untuk tesis saya terkait dengan kecerdasan majemuk ya, suatu hari Bunda di kelas, sebutlah namanya Bunda N, itu meminta kepada anak-anak besok untuk membawa binatang kesayangan. Nah, anak-anak itu Bunda dan Yanda pada membawa binatang-binatang kesayangan mereka, dari mulai ada yang bawa kelinci, ada yang bawa ikan, ada yang bawa kucing. Subhanallah, ada satu anak yang tidak membawa apa-apa. Kemudian Bunda N bertanya, "Nak, kamu ini bawa apa? Kamu ini bawa binatang apa yang lain tidak bawa?" Kemudian anak itu menurunkan baju panjangnya, kemudian dia perlihatkan, ternyata di tangannya itu lagi berjalan aja seekor ulat ya gitu. Nah, ini bisa kita gambarkan ya. Jadi ternyata dia memiliki kecerdasan, dia sudah tidak takut dengan binatang itu, tapi dia melakukan satu harmonisasi, dia beraktivitas dengan alam secara baik ya. Makanya Pak Mubi simpulkan orang-orang yang cenderung memiliki kecerdasan naturalis, dia sangat cinta pada alam, pasti dia sangat sayang kepada manusia ya. Karena jangankan pada manusia, kepada alam dia sangat cinta. Nah, Pak Mubi, bagaimana kecerdasan majemuk berhubungan dengan apa? Satu, dengan karir masa depan ya. Jadi banyak orang-orang yang dari dini itu kelihatan potensi kecerdasan majemuknya, hari ini dia menjadi orang-orang yang sukses. Dia berhubungan dengan kecerdasan lain ya, sebagaimana tadi Pak Mubi ilustrasikan ya, izin menyebutkan tokohnya namanya Teh Meli ya. Beliau tidak bisa menggunakan alat musik, lagu, kemudian dia bisa mengembangkannya. Kemudian dengan perkembangan juga ada hubungannya, termasuk di dalamnya adalah dengan kecerdasan, dengan nilai-nilai karakter. Nah, bagaimana kurikulum untuk mengembangkan kemampuan kecerdasan ini ya? Yang pertama, harus anak dihargai ya, anak sebagai pusat ya. Jadi anak sebagai the center of curriculum. Yang kedua, berfokus pada perkembangan anak. Makanya dikala Bunda dan Yanda hari ini ada di rumah ya, termasuk guru-guru, mohon jangan kepada subject matter untuk anak usia dini itu, tapi kepada perkembangan. Kemudian lakukan dengan menyenangkan dan bermakna, kemudian mudah dilakukan. Yang kelima, bergerak, bermain dan mengembangkan fungsi indrawi. Tadinya Pak Hobi mau nyanyi lagi ini sekarang ya, tapi karena kata Pak Iden waktunya sudah mau habis, jadi nanti kita tangguhkan. Nah, berikutnya adalah menyentuh perasaan, ya, perasaan, akal, dan juga iman. Makanya kita harus menuntun anak-anak itu untuk menjadi anak-anak yang soleh ya, bukan anak-anak yang pintar ya. Karena pintar itu sudah ada dari sananya, tapi soleh dia membutuhkan bimbingan. Sebab dalam Islam, mohon maaf ya, seluruh anak Adam itu akan jika meninggal terputus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun soleh ya daulahu, yaitu anak soleh yang mendoakan sehingga bisa mengantarkan ke dalam surga. Mudah-mudahan anak-anak kita baik yang ada di rumah ataupun anak-anak kita yang ada di sekolah di mana kita posisinya sebagai pendidik menjadi waladun soleh yang mengantarkan kita untuk bahagia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, ini sebagai terakhir dari Pak Mubi ya, izin saya menyampaikan ini sebagai penyemangat ya, saya membeli buku ini dibeli sudah dari 2 tahun yang lalu, judulnya 25 kisah ilmuwan Indonesia yang mendunia. Jadi subhanallah, orang-orang Indonesia yang pintar, yang hebat itu sangat banyak. Nah, salah satunya ada 25 yang dibukukan oleh Bang Asad. Beliau dalam cuplikannya beliau bertanya kepada para ilmuwan yang hebat ini tentang siapa yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka sehingga mereka menjadi sukses. Subhanallah, jawabannya adalah 2. Satu adalah karena orang tua dan 2 adalah karena guru. Dan hari ini kita alhamdulillah kan memfungsikan 2. Hari ini kita juga menjadi orang tua, kita juga menjadi guru. Jadi double sebetulnya pahalanya. Sehingga guru dan orang tua yang soleh, ya, dan kemudian mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh, menurut Pak Mubi, satu kakinya sudah ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dulu dari Pak Mubi. Saya kembalikan lagi ke Pak Iden sebagai moderator. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.